Yo Tsemago, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, tetap semangat dan tentunya selalu mensyukuri apapun rezeki yang dilimpahkan ke kita nantinya. Chapter One Piece di minggu ini benar-benar crazy. Bagaimana tidak, banyak sekali keseruan yang terjadi, terutama pada saat sang kaisar api kita yakni Sabo melakukan solo versus squad dengan masuk secara tak terduga untuk menyelamatkan sang raja Arabasta yakni Cobra. Tidak tanggung-tanggung 6 orang petinggi dari pemerintahan dunia termasuk Im Sama sudah mencicipi semburan api panas merah-merah Nomi dan bahkan mereka semua harus berubah ke dalam wujud mengerikan untuk merespon gerakan cepat dari Sabo ini. Namun sebaiknya jangan terlalu gegabah dulu ya Bang Sabo. Jangan sampai abang seperti Bang Aceng yang jualan donat. Yeps, dalam video kita kali ini kita akan berfokus terhadap perubahan monster yang dimiliki oleh para petinggi pemerintahan dunia, terutama wujud monster dari Im Sama beserta dengan Gorosei. Banyak dari kita tentu benar-benar penasaran karena pada chapter 1085 hanya ditampilkan siluetnya saja. Jadi kita ditugaskan untuk menerka-nerka oleh Oda Sensei jenis kemampuan apa yang dimiliki oleh Im Sama dan juga kawan-kawannya ini. Yups, jadi kita akan bahas tuntas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai videonya, siapkan dulu cemilan beserta dengan kopi hangat untuk menemani Tamagon bersama-sama membahas tentang kemampuan yang dimiliki oleh para petinggi pemerintahan dunia ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Tahta kosong akhirnya terlihat diduduki oleh Im Sama di depan dari mata Raja Cobra, yang dimana nenek moyang dari Cobra adalah rival ataupun musuh dari Im Sama dan para Gorosei lainnya di masa lampau. Dia nampak benar-benar puas karena berhasil memperlihatkan apa yang seharusnya tidak dilihat oleh Raja Cobra. Namun fatal baginya bahwa Im Sama baru saja mengetahui bahwa nama asli dari Nefertari Lily ternyata masuk dalam jajaran penyandang Namadi, yang memang selama ini itu adalah musuh dari mereka semua di abad kekosongan. Nah, menariknya pada saat Sabo berupaya untuk menyerang mereka dan ingin membawa kabur Nefertari Cobra pada saat itu, entah kenapa mereka semua berubah menjadi wujud yang mengerikan dan bahkan salah satu dari mereka menyerang Raja Cobra menggunakan semacam panah hitam, entah ini ekor ataupun senjata dari perubahan wujud mereka. Beruntung bagi Sabo yang tidak jadi jualan donat seperti kakaknya Aceng. Namun yang pasti bukan hanya Gorosei saja yang berubah, melainkan Im Sama tidak luput juga murka terhadap seseorang yang menyelundup masuk ke tempat keramat dari Merejo ini. Dia terlihat berubah menjadi bentuk monster dan sepertinya memiliki mulut yang benar-benar besar yang mampu untuk melahap serangan api yang dikeluarkan oleh Sabo yang mengarah kepadanya. Menarik untuk melihat bagaimana siluet yang diberikan oleh Oda Sensei terhadap kekuatan dari Im Sama ini. Beberapa petunjuk yang telah diberikan pada chapter 1085 ini adalah wujudnya terlihat mempunyai perawakan monster yang besar berwarna hitam, kemudian memiliki mulut yang benar-benar besar yang mampu melahap kobaran api. Jadi hanya itu saja yang kita temukan untuk petunjuk yang mengarah kepada kekuatan dari Im Sama. Nah, dengan melihat hal ini, Tamagon jadi berpikir dengan makhluk besar dengan wujud yang mirip bernama Umibozu. Umibozu atau pendeta laut adalah fenomena paranormal atau yokai dari cerita rakyat Jepang. Nama lainnya termasuk Umihoshi atau Umiyudo. Sedikit yang diketahui tentang asal-usul dari Umibozu, tetapi itu adalah roh laut dan makhluk ini memiliki banyak penampakan di seluruh Jepang. Nah, biasanya Umibozu ini tampak bagi para pelaut di laut tenang yang dengan cepat berubah menjadi kacau. Entah itu menghancurkan kapal saat muncul ataupun meminta ember atau tong dari para pelaut dan mulai menenggelamkan mereka. Nah, satu-satunya cara yang aman untuk melarikan diri dari Umibozu ini adalah dengan memberinya tong tanpa dasar dan berlayar menjauh saat dia sedang bingung. Gambaran Umibozu dan juga siluet monster yang ditampilkan Im Sama nyaris mempunyai perawakan yang benar-benar mirip, dengan badan yang super besar hitam dan juga punya mulut dengan gigi runcing yang lebar. Nah, apalagi dalam mitologinya Umibozu terkait dengan bajak laut yang sangat suka sekali mengganggu para bajak laut yang berlayar. Ini lagi-lagi terkait dengan Im Sama yang tanda petik mengganggu para bajak laut untuk tidak bisa mendapatkan One Piece. Kemudian ini juga terkait dengan makhluk aneh yang kita lihat di Frolian Triangle yang sampai sekarang masih belum dijelaskan secara rinci apa itu sebenarnya. Yep, dengan merujuk kepada bayangan yang juga mirip seperti Im Sama pada chapter 1085. Indikasi kuat adalah itu juga merupakan bagian dari kekuatannya atau bisa dibilang pasukan Umibozu yang punya tugas untuk menjaga daerah teritorial dari pemerintahan dunia, agar jika sewaktu-waktu para bajak laut ini mengacau ke tempat tersebut, Umibozu dari Im Sama akan menjadi garda terdepan dalam mengusir sang bajak laut itu, sama seperti kasus dalam mitologi Umibozu yang juga mengganggu para bajak laut yang berlayar. Misal kita contohkan adanya beberapa tempat vital yang dimiliki oleh pemerintahan dunia, yakni segitiga bermudanya pemerintahan dunia, yaitu Enies Lobby, Marineford dan juga Impel Down. Nah, tempat vital ini dijaga langsung oleh Umibozu agar tidak ada bajak laut yang mencoba mendekati tempat tersebut.
Kemudian ada juga spekulasi menarik mengenai 5 siluet lainnya yang ditampilkan dalam chapter 1085, yakni perwujudan dari Gorosei. Nah, Oda Sensei kemungkinan mengambil referensi dari perwujudan kelima bentuk monster Gorosei ini dari sebuah film yang berjudul Where the Wild Things Are. Nah, ini adalah sebuah film drama fantasi tahun 2009 garapan Spike Jonze. Ditulis langsung oleh Jonze dan David Anger. Film tersebut diadaptasi dari buku anak-anak tahun 1963 bernama sama karya Maurice Sendak. Film ini menceritakan anak ajaib yang pergi menjauhi rumahnya dan menemui teman monsternya di sebuah dunia antah berantah. Nah, para monster-monster yang ditemui oleh si anak ini menjadikan dirinya seorang raja di dunia tersebut. Nah, secara jelas dalam film ini mengatakan bahwa ada seorang anak yang bernama Max dihukum oleh ibunya dan mengunci diri di kamarnya sendirian. Dia mulai bermimpi dan berpetualang pergi berlayar ke negeri fantasi. Nah, di sana dia kemudian menjadi raja dari semua yang menatap mereka. Mereka mulai menari dengan bulan purnama. Dia kemudian bosan dan ingin pergi di mana seseorang mau mencintainya yang berada di seberang lautan. Nah, inti dari ceritanya adalah tentang kemarahan dan isolasi seorang anak di mana mereka melarikan diri ke dalam imajinasi mereka. Sekarang menarik untuk melihat bentuk dari para monster yang menjadi teman dari si anak ajaib ini. Perawakan dari mereka begitu mirip dengan siluet yang ditampilkan oleh Gorosei pada chapter 1085. Ada yang mempunyai tanduk, ada juga seperti kerbau dan bahkan ada wujud burung yang sama persis seperti siluet dari monster Gorosei. Di sini juga ada anak kecil yang bermahkota seperti layaknya Im Sama. Kisah ini juga relate dengan teori yang dibuat oleh Goldroger yang menyebut bahwa Im Sama dan juga Joy Boy dulunya memang bersaudara. Dan melihat kasus dari film Where the Wild Things Are, bisa jadi Im Sama ini dikucilkan oleh ibunya dan malah memilih Joy Boy sebagai anak kesayangannya. Melihat hal tersebut, tentunya Im Sama sangat marah dan mencoba untuk pergi ke dunia lain. Nah, di tempat inilah dia serasa berbeda dengan rumahnya di mana dia merasakan sangat disayangi, kemudian juga dihormati, dan akhirnya dia pun menjadi seorang raja di negeri tersebut. Dia diangkat sebagai raja oleh beberapa monster yang di sana. Monster ini pun merepresentasikan Gorosei. Nah, uniknya lagi dalam ceritanya, Max sendiri memakai jas binatang serigala. Ini akan mengarahkan kita pada frasa yang unik. Serigala berpakaian seperti domba yang akan menyiratkan bahwa Im Sama di masa mudanya tampak tidak berbahaya, tapi pada akhirnya dia adalah seorang pengkhianat atau yang mungkin mengkhianati Joy Boy dan juga ibunya. Dengan melihat apa yang telah terjadi pada chapter 1085, jadi bisa disimpulkan bahwa semua petinggi dari pemerintahan dunia termasuk Im Sama memiliki kemampuan layaknya buah iblis, dan yang paling tepat rasanya menyematkan buah iblis Mythical Zoan sama seperti milik dari Monkey D. Luffy. Inspirasi Oda Sensei bisa datang dari mana saja untuk membuat gambaran dari masing-masing bentuk perubahan wujud Gorosei dan tidak terkecuali dengan film Where the Wild Things Are yang Tamagon tadi sudah singgung di awal. Nah, sebenarnya juga ada banyak inspirasi yang mengarah pada film. Contohnya serial Game of Thrones dengan singgasana yang juga berisi dengan pedang yang banyak, sama seperti tahta kosong di singgasana milik Im Sama. Sekali lagi, ini hanyalah dugaan yang mengarah ke kekuatan dari Im Sama dan juga para Gorosei dengan mengarah ke siluet yang ditampilkan pada chapter 1085. Nah, mungkin dari kalian punya pendapat yang lebih liar lagi mengenai konsep kekuatan yang diberikan oleh para petinggi pemerintahan dunia kali ini. Silahkan tulis pendapat menarik kalian di kolom komentar ya, dan mari kita berdiskusi secara sehat. Yeps, terima kasih dari kalian ya yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Kita akan menuju pulau berikutnya lagi untuk membahas teori liar lagi seputar One Piece chapter 1085 sembari menunggu chapter depannya rilis. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata dan analisa yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.